Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita rasakan, atas apa yang telah kita nikmati sampai detik ini. Ingat, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbedaannya adalah bagaimana orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut dengan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ saja letak perbedaan antara nikmat yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Lalu salat berikan salam semoga senantiasa tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mengamalkan setiap sunnah yang telah beliau ajarkan, setiap apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sebulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan, tetapi fenomena yang kita lihat, kenyataan yang ada kita lihat, seolah-olah Ramadan tidak pernah kita lalui. Seolah-olah bulan yang penuh berkah, bulan yang berlimpah ruah pahala di dalamnya tidak pernah kita lewati. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, dia bisa menunaikan puasa di siang harinya, dia bisa menunaikan qiyamul lail di malam harinya, dia bisa tilawatul Quran, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tetapi falam yaghfir lahu, Allah belum mengampunkan dosa-dosanya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa dari malaikat Jibril ini. Allah masukkan orang-orang seperti ini ke neraka dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Sebenarnya mengetahui apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, bukan pada bulan Ramadan kita bisa mengetahuinya. Tetapi setelah Ramadan berlalu, di bulan-bulan berikutnya sampai bulan Ramadan di tahun mendatang, disitulah bisa dilihat siapa yang amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang amal ibadahnya seperti haba'an manthura, seperti debu yang tertiup angin, tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, falam yaghfir lahu, Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Naudzubillah. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang seperti ini. Maka jangan sampai setelah Ramadan berlalu kita lupa kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada salat yang 5 waktu. Kita lupa untuk membaca Al-Quran. Kita lupa bahwasanya Allah menyediakan azab bagi orang-orang yang menentang perintahnya, bagi orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita melupakan ini setelah Ramadan berlalu. Bagaimana mungkin kita bisa membeda-bedakan? Karena yang menciptakan bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan menciptakan bulan-bulan yang lain selain Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin kita bisa membeda-bedakan?
Bagaimana mungkin kita bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan telah berlalu? Maka waspadalah, introspeksilah diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi manusia yang lebih baik setelah Ramadan berlalu? Apakah kita masih bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah masih bisa kita lakukan setelah Ramadan? Dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Kalau ini memang kenyataannya yang ada pada diri kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Berarti kita sudah mendapatkan tanda-tanda dan ciri-ciri amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sebaliknya, wal iyadu billah, setelah Ramadan berlalu kita kembali bergelimang dengan dosa, kita kembali bergelimang dengan maksiat, lisan kita senantiasa gemar menyakiti hati saudara-saudari kita, tangan kita masih gemar menzolimi saudara-saudari kita, maka berhati-hatilah, cepatlah beristighfar kepada Allah, cepatlah kembali kepada Allah, karena ciri-ciri ibadah orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada diri kita. Saudara-saudariku, mudah-mudahan pesan singkat ini dapat kita resapi bersama, dapat kita renungi bersama, dan kita berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan betul-betul menjadi amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.